Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Baik, yang pertama yaitu apakah saya lebih suka membaca atau menulis? Saya merasa kemampuan saya lebih kuat dalam membaca dibandingkan menulis, karena membaca adalah kegiatan yang sangat saya sukai. Melalui membaca, saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan hiburan. Salah satu yang paling saya gemari adalah membaca novel. Saat membaca novel, saya bisa membayangkan alur cerita, memahami karakter tokoh, serta merasakan emosi yang disampaikan dalam cerita. Hal ini membuat saya merasa lebih santai menikmati proses membaca tanpa tekanan. Sebaliknya, ketika menulis, saya sering merasa kesulitan dalam menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan yang runtut dan jelas. Menulis membutuhkan waktu, konsentrasi, serta kemampuan menyusun kata-kata dengan baik, sehingga terkadang terasa dan lebih sulit dibandingkan membaca. Oleh karena itu, saya lebih memilih membaca, khususnya membaca novel, karena selain menyenangkan juga membantu saya menambah kosakata dan memahami cara penulisan yang baik. Meskipun demikian, saya tetap berusaha melatih kemampuan menulis agar bisa menjadi lebih baik di masa depan. Adapun yang kedua yaitu menganalisis karya ilmiah. Jadi, saya mengambil media pembelajaran anak usia dini penulis rupiah. Adapun ide dalam jurnal ini yaitu ide utama dari jurnal tersebut adalah bahwa media pembelajaran sangat penting dalam pendidikan anak usia dini karena dapat membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, sehingga pendidik perlu memahami dan memilih media yang tepat sesuai kebutuhan anak. Adapun dari penjelasan sederhana saya yaitu intinya jurnal ini mau menjelaskan bahwa dalam mengajar anak usia dini, media pembelajaran itu sangat penting. Media seperti alat bantu belajar bisa membantu anak berkembang, misalnya dalam membaca, dalam berbicara, berpikir, berhitung, dan lain-lain. Karena sekarang sudah banyak sekali jenis media pembelajaran yang bisa digunakan. Penelitian ini dibuat untuk mengumpulkan dan menjelaskan berbagai media disebut supaya guru lebih mudah memilih mana yang cocok dengan digunakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Jadi, dengan media yang tepat, proses belajar anak bisa lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah alasan saya mengambil paragraf dari jurnal tersebut. Adapun paragraf yang saya baca dan amati adalah anak usia dini merupakan anak pada rentang usia 0-6 tahun yang berada pada masa emas golden age, yaitu periode perkembangan fisik, mental, dan otak yang berlangsung sangat pesat sehingga memerlukan stimulasi yang tepat melalui pendidikan. Pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai upaya pembinaan awal sebelum anak memasuki pendidikan dasar dengan tujuan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, baik jasmani maupun rohani. Dalam pelaksanaannya, lembaga PAUD memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal melalui pengelolaan pembelajaran yang terarah dan terencana. Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran tersebut adalah penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dari pendidik kepada anak didik agar lebih mudah dipahami. Media pembelajaran yang digunakan harus beragam dan disesuaikan dengan aspek perkembangan anak seperti bahasa, kognitif, sosial emosional, kreativitas, fisik motorik, serta kemampuan membaca dan berhitung, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, menarik, dan mampu menstimulasi perkembangan anak secara optimal. Dari paragraf tersebut, mengapa saya bisa mengatakan sudah sistematis? Karena paragraf tersebut dikatakan sistematis karena disusun secara runtut dan logis, dimulai dari pembahasan umum tentang anak usia dini sebagai dasar konsep, kemudian dilanjutkan ke peran dan tujuan PAUD. Setelah itu menjelaskan peran lembaga PAUD dalam pelaksanaan pendidikan dan diakhiri dengan penjelasan mengenai media pembelajaran sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran.
Urutan ini menunjukkan alur dari konsep umum ke halnya lebih khusus, serta antar kalimat saling berkaitan dan mendukung, sehingga ide yang disampaikan menjadi jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dan yang keempat yaitu strategis untuk meningkatkan keterampilan menulis dan membaca. Yaitu adapun yang keterampilan untuk meningkatkan membaca adalah membaca aktif, bukan sekedar membaca saat membaca jurnal atau buku. Coba tandai ide penting, kata kunci, dan kesimpulan. Mencatat inti bacaan. Biasakan menulis ringkasan singkat setelah membaca, misalnya 1 paragraf. Fokus pada sumber ilmiah, lebih sering membaca jurnal, artikel ilmiah atau buku akademik, bukan hanya novel. Memahami struktur tulisan ilmiah, perhatikan bagian seperti abstrak, pendahuluan, metode hasil, dan kesimpulan. Sedangkan meningkatkan keterampilan menulis, mulai dari yang sederhana, latih diri menulis ringkasan atau paraphrase dari bacaan yang sudah dibaca. Buat kerangka tulisan atau outline sebelum menulis. Susun dulu poin-poin agar tulisan lebih terarah. Gunakan bahasa yang jelas dan formal. Hindari bahasa terlalu santai. Gunakan kalimat efektif dan baku. Latihan menulis secara rutin, misalnya menulis 1 paragraf setiap hari tentang materi yang dipelajari. Baik, itulah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.